Would you tell me that you need me? Yeah. If I tell you all my feelings, would you believe me? Yeah. What if I told you? Udah ketemu sama Ibu Desi dan kita bakal ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang seputar Sisipol Chandra di Muka. Sisipol Chandra di Muka itu sangat terasa di 10 tahun terakhir. Sangat terasa perubahannya itu di 10 tahun terakhir. SDM itu pasti tentang kepegawaian. Kepegawaian itu kalau di perguruan tinggi itu ada dua, jadi ada tenaga pendidik yaitu dosen dan juga tenaga pendidikan. Jadi nanti untuk mahasiswa yang masih duduk di semester 5, 3 ataupun kemudian di semester 1 nanti, kita kemudian bisa meminta klien ke BM Keuangan. Jadi itu adalah prediksi keuangan yang akan dibayarkan gitu oleh si mahasiswa tersebut gitu. Would you tell me that you need me? Yeah. If I tell you all my feelings, would you believe me? Yeah. What if I told you? Hai guys, jumpa lagi di Halo Chandra di Muka bersama Tiara Nesvalaskana. Dan kemarin kita udah ngobrol-ngobrol sama alumni Sisipol Chandra di Muka. Kali ini kita bakal ngobrol sama salah satu petinggi di Sisipol Chandra di Muka, Wakil Ketua 2, yakni Ibu Desi Aryani. Nah, buat apa aja dan kira-kira apa aja sih yang bakal kita obrolin hari ini? Langsung aja ikutin aku yuk! Oke, sekarang kita lagi ada di Suharlina Center dan kita bakal menuju ke ruangannya Bu Desi dan kita bakal ngobrol-ngobrol sama Bu Desi. Yuk! Assalamualaikum Ibu. Boleh masuk? Oke, hari ini kita ketemu sama Ibu Desi Aryani selaku Wakil Ketua 2 Bidang Umum, Keuangan dan SDM. Selamat siang Ibu, apa kabarnya? Boleh duduk Tiara? Oke. Nah, kita udah ketemu sama Ibu Desi dan kita bakal ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang seputar Sisipol Chandra di Muka. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu nih sama Ibu Desi Aryani. Dan gimana Bu, udah berapa lama kira-kira di Sisipol? Saya di Sisipol sudah lumayan lama, dari Februari tahun 2009. Sudah lebih dari 10 tahun tapi rasanya memang seperti baru kemarin. Awalnya di Sisipol itu apply untuk sebagai dosen, terus kemudian menyambung kemudian ikut ke beberapa bidang. Jadi awalnya itu ditugaskan pertama kali di staf LKPM. Lalu masih dikepalai sama Pak Ibrahim. Terus kemudian dari LKPM kemudian ke Biro Administrasi Umum. Itu sekitar tahun 2011 atau 2011. Terus lumayan lama di Biro Administrasi Umum, sekitar 3-4 tahun. Terus kemudian jadi sekretaris prodi di Administrasi Negara itu dari tahun 2014. Dari 2014 sampai 2019. Lalu 2019 sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua 2 Bidang Umum, SDM dan Keuangan. Tentu saja, pasti siapa sih yang nggak tahu Ibu Desi di Sisipol Chandra di Muka. Tapi mungkin ada beberapa mahasiswa yang mungkin belum tahu ya Bu ya, gimana Ibu di sini dan kira-kira dulu Ibu sebagai apa dan bagaimana, dan tadi udah dijelasin sama Ibu Desi Aryani. Nah Bu, selama di Sisipol Chandra di Muka sendiri, apa yang Ibu rasain selama hampir lebih dari 10 tahun di Sisipol? Hampir dari 10 tahun itu banyak ya perubahannya. Jadi Sisipol Chandra di Muka itu sangat terasa di 10 tahun terakhir. Sangat terasa perubahannya itu di 10 tahun terakhir. Jadi dari awal yang mulanya masuk Sisipol itu gedung kantor baru belum ada, terus kemudian masih bangun gedung D yang di sana gitu. Terus kemudian halaman juga masih belum sebagus sekarang gitu. Banyak hal juga yang belum rapi. Terus kemudian sekarang sudah
enak dan nyaman gitu untuk kemudian dilihat, terus kemudian kita kesini juga enak gitu. Ada banyak perubahan juga, termasuk juga kalau misalkan saya sampai sekarang itu mulai dari perubahan mahasiswanya juga gitu. Jadi perubahan mahasiswa itu kan kalau dari 10 tahun yang lalu itu banyak mahasiswa itu yang masih kuliah sembari kerja. Gitu. Kalau sekarang itu di beberapa tahun belakangan kita mulai banyak mahasiswa yang anak SMA. Murni mahasiswa. Gitu. Jadi kalau dulu itu sempat ngajar itu masih yang bapak-bapak gitu, mahasiswanya. Kalau sekarang sudah muda-muda, makanya kemudian juga atmosfernya juga sudah berbeda. Sudah beda itu, mahasiswanya juga kemudian sudah lumayan sangat aktif gitu, dan kemudian sudah mulai sangat mencari sebenarnya ketika dia kuliah bidang ilmu yang ditekuni itu kemudian apa sih yang bisa dikerjakan. Kalau dulu kan mahasiswa yang bekerja kan cenderung kemudian tidak terlalu aktif seperti mahasiswa yang baru tamat. Yang baru-baru tamat. Itu yang dirasakan ya banyak lah. Di samping kemudian perubahan fisik gedung yang beda ya dari yang 10 tahun lalu. Yang lalu jadi semegah ini dan sebagus ini. Jadi sebagus ini dan jadi senyaman ini. Iya benar sekali. Nah kalau sekarang kan kita lagi menghadapi situasi seperti yang kita tahu COVID-19 nih. Dan perkuliahan juga ditiadakan sementara. Terus kegiatan ibu selain di kantor, apalagi kegiatan di rumah mungkin? Kalau kegiatan di kantor, selain di kantor, selama pandemi ini yang pasti kebetulan saya juga punya usaha. Iya, dengar-dengar Ibu Desi juga punya usaha ya. Punya usaha keluarga, jadi belum lama sih, sekitar 3 tahun lebih yang lalu kita coba untuk buka usaha kedai kopi. Oke, boleh disebutin siapa tahu yang ada mau jalan-jalan. Dari yang yang kecil itu, jadi bentuknya itu yang kecil seperti warung kopi. Terus kemudian sekarang sudah kita nggak nyebutnya kafe tapi kedai saja gitu, jadi kedai kopi gitu. Waduh, padahal benar-benar kayak kedai kopi beneran kafe guys sebenarnya, dan aku juga sering main ke situ. Jadi sembari ibu jadi dosen di sini, jadi wakil ketua 2, dan ibu juga menerusi bisnis yang ada di rumah. Luar biasa sekali guys. Nah itu tadi bincang-bincang sama Bu Desi, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi tentunya mengenai bidang SDM keuangan dan juga mengenai mahasiswa yang ada di Stifel Chandra Di Muka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tetap di Chandra Di Muka TV. Would you tell me that you need me? Yeah. If I tell you all my feelings, would you believe me? Yeah. What if I told Oke guys, kita balik lagi sama Ibu Desi Aryani, dan tadi kita udah ngobrol-ngobrol masalah keseharian Ibu Desi, dan sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol mengenai kesibukan Ibu Desi di Wakil Ketua 2 ya. Dan ini kan membidangi masalah umum, SDM dan juga keuangan. Boleh deh Ibu cerita tentang Wakil Ketua 2 deh. Gimana perasaan Ibu, terus juga apa aja sih yang Ibu kerjakan selama menjadi Wakil Ketua 2? Jadi Wakil Ketua 2 itu bidangnya memang operasional. Operasional itu sendiri diterjemahkan menjadi 3 di sini. Yang pertama itu bidang umum, SDM dan keuangan. Umum itu sebenarnya tentang, kalau lebih tepat itu tentang fasilitas, tentang kemudian kepegawaian, terus juga kemudian tentang sarana prasarana kampus itu. Terus kemudian SDM itu yang pasti tentang kepegawaian. Kepegawaian itu kalau di perguruan tinggi itu ada 2, jadi ada tenaga pendidik yaitu dosen dan juga tenaga pendidikan yaitu sebagian staf administrasi sampai kemudian ke office boy itu adalah tenaga pendidikan. Kemudian adalah bagian keuangan. Keuangan ini juga meliputi 2. Yang pertama itu keuangan untuk siklus pembayaran mahasiswa, sama kemudian di pengeluaran untuk di perguruan tinggi itu sendiri. Nah, 3 bidang ini sebenarnya saling berkesinambungan. Contohnya satu, misalkan kalau mahasiswa datang ke kampus kuliah itu lampunya mati, atau kemudian mati, maka kemudian yaitu jadi bidangnya di bagian
Iya. kemudian ya langsung harus hidup di genset, terus kemudian kemudian solar dan sebagainya, nanti juga salah satunya. Terus kemudian di SDM itu tentang dosen dan juga tenaga pendidikan. Jadi dosen itu bagaimana caranya Sisipol ini bisa meningkatkan sumber daya manusianya, jadi terutama dosen. Terus kemudian kita juga melihat di setiap tahunnya dan dievaluasi di setiap akhir semester, kira-kira ada nggak dosen yang kemudian menjelang usia pensiun. Ketika ada dosen yang mulai menjelang usia pensiun, maka kemudian kita harus menyiapkan dosen baru agar kemudian rasio setiap prodi itu dengan mahasiswanya, rasio dosen dan mahasiswa itu juga tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terus kemudian bagaimana juga meningkatkan kompetensi dosen di bidang pengajaran, kemudian di bidang penelitian dan juga pengabdian, karena itu juga tugas wajib dosen di bidang pidana perguruan tinggi dan keuangan. Nah ini salah satunya juga menyangkut tentang mahasiswa. Jadi Sisipol Sentra Digital ini sebenarnya ketika awal masuk nih, ketika mendaftar, terus kalau mahasiswa itu bisa bertanya di Sisipol ini sebenarnya bayaran kuliahnya itu berapa? Benar. Terus kemudian tuh sampai tamat kira-kira habisnya berapa? Itu sebenarnya kita bisa kalkulasikan. Jadi sebenarnya kalau misalkan mereka tidak sungkan, bisa bertanya ke Kementerian Keuangan gitu. Selama saya kuliah kira-kira nih nanti habis dalam 8 semester itu kemudian menghabiskan biayanya berapa? Gitu. Bisa kemudian diminta dana. Terutama untuk karena biaya kuliah itu kan bisa ekspos saat ini sesuai peraturan yang berlaku itu berapa. Nah terus kemudian satu lagi nih kelebihannya di Sisipol juga, uang kuliah itu sebenarnya bisa dicicil. Uang kuliah itu bisa dicicil. Jadi jumlah SPP dalam satu semester itu bisa dicicil sebenarnya selama 4 kali. Nah benar. 4 kali itu juga 4 bulan. 4 kali 4 bulan, dan itu kemudian sudah kita evaluasi juga berdasarkan antara kebutuhan mahasiswa, terus juga kemudian kita melihat ya latar belakang mahasiswa, ada juga dari keluarga yang kemudian secara ekonomi kurang mampu, tapi kemudian juga pengen kuliah dan sebagainya. Jadi akhirnya kita melihat bahwa ya sudah, tidak ada masalah gitu ketika misalkan SPP ini kita tidak minta lunasi di awal nih, tapi kemudian bisa dicicil. Jadi selama bulan pertama, kedua, ketiga, keempat. Karena kuliah itu kan efektifnya kan selama 4 bulan, 16 kali pertemuan. Jadi bisa diangsur gitu. Jadi mahasiswa sebenarnya ketika dia kuliah di sini, kita permudah dari sisi kemudian pembayarannya. Boleh mencicil, kemudian mereka bisanya berapa, kita terima sebenarnya. Jadi berapa yang mereka bayarkan kita input, juga kita buktikan gitu. Cuman kadang-kadang mahasiswa mungkin selama kuliah, kalau saya lihat gitu, karena kemarin cukup lama di prodi, jadi selama 4 tahun kuliah dari semester 1 sampai semester 6 itu agak lupa menyiapkan dana untuk wisuda di ujung-ujung perkuliahan. Betul. Di tahun terakhir. Jadi kemudian tiba-tiba kemudian harus bayar. Iya, benar banget. Nah, kalau ngomongin masalah itu menyinggung ke situ ya, Bu ya. Kan ada beberapa mahasiswa yang kadang merasa dia di awal bayarannya segini nih. Terus tiba-tiba di ujung perkuliahan beliau atau mereka tuh tidak tahu bahwa keuangan itu ada yang bertambah, atau juga mereka mungkin lupa dengan adanya pembayaran yang harusnya sudah disepakati di awal. Nah, tadi Bu sudah jelasin kan gimana ternyata harusnya mereka siap-siap. Nah, ini banyak mahasiswa yang tidak tahu nih mengenai hal-hal yang kadang kita lupa. Dan Ibu tadi udah menjelaskan. Kira-kira ada lagi nggak Bu selain dari keuangan aja nih yang menyangkut tentang mahasiswa dan memperberat mahasiswa atau apa gitu Bu? Sebenarnya kalau misalkan di sini tidak ada dalam tanda kutip sebenarnya memberatkan, karena kita itu bisa mentransparansikan biaya kuliah ini dari awal. Sedikitnya sebenarnya sampai dia selesai kuliah. Hanya saja kadang-kadang kan yang meminta ini itu
meminta rencana pembiayaan seperti ini itu kemudian hanya beberapa, terutama kemudian kebanyakan yang mahasiswa dari daerah gitu, dari daerah yang mungkin dia dibantu sama daerahnya, atau kemudian kuliah di sini gitu. Nah, yang kendala seperti ini sebenarnya yang harus dikomunikasikan lebih tepatnya gitu, agar kemudian di setiap semester tidak kesulitan juga bagi mahasiswa, dan kita juga tidak kesulitan juga sebenarnya dari pihak kampus. Maksudnya kemudian dari pihak kampus untuk kemudian istilahnya itu menagih bayaran gitu, benar. Belum bayaran gitu dan segala macam. Padahal dari awal ini bisa dicicil loh sebenarnya. Iya, benar. Bahkan kemudian di Stisipol itu SPP itu yang sekarang ini adalah SPP yang sama di sampai 6 tahun belakang masih sama. Jadi kenaikan itu di tahun 2014. Oke, belum ada kenaikan yang signifikan. Belum ada kenaikan yang signifikan sampai sekarang gitu, karena kita juga melihat kemampuan ekonomi gitu dari yang kuliah di sini dari tahun ke tahun. Terus kemudian juga ya kalau sampai sekarang ya harus kita evaluasi juga gitu. Betul sekali. Dengan kemudian metode pembayaran yang dicicil selama 4 kali ini, mereka kemudian bagaimana gitu. Kalau sampai sekarang ya syukurnya cukup banyak yang mengerti gitu. Jadi akhirnya mereka harus membayar SPP itu tepat waktu sebelum tanggal 10 gitu, kemudian harus dibayar. Oke. Nah, ini menarik banget nih guys. Nah, karena kita banyak yang tidak tahu tentang informasi yang ada di dalam Stisipol itu sendiri. Kadang mahasiswa kan menyimpulkan sendiri nih di luar dengan informasi yang simpang siur. Kali ini kita bakal ngobrol. Tapi nanti kita bakal lanjut lagi lebih dalam apa aja kira-kira kendala yang mungkin mahasiswa-mahasiswa kita tidak tahu dengan adanya Stisipol Chandra di Muka. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Chandra di Muka TV. Dan kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Ibu Desi. Would you tell me that you need me? Yeah. If I tell you all my feelings, would you believe me? Yeah. What if I told you... Oke guys, kita balik lagi di Chandra di Muka TV masih sama Bu Desi, dan tadi udah menarik banget kita ngobrolin masalah keuangan, bener Bu? Dan apalagi Bu kira-kira kendala yang mungkin mahasiswa kurang tahu nih tentang informasi bidang 2, dan kendala apalagi yang bidang 2 rasakan selain keuangan dan juga tentang mahasiswa? Jadi sebenarnya ketika deadline mau pembayaran gitu, pembayaran apapun juga biasanya mahasiswa banyak waktu gitu. Ibu saya mau tanya, saya mau tanya ini biasanya sudah urusannya sudah keuangan gitu. Bisa nggak Bu itu minta pinjam dan segala macam karena banyak alasan dan sebagainya gitu. Beberapa hal tertentu mungkin masih bisa kita toleransi gitu, misalkan dia kena musibah dan sebagainya. Cuman kadang-kadang memang kita itu dari awal sudah menjelaskan sebenarnya pada saat dia mendaftar kuliah gitu, bahwa sistem pembayaran di kuliah di Stisipol ini seperti ini gitu. Tidak kemudian memaksa, bentuknya juga kemudian mencicil gitu. Tidak harus kemudian langsung lunas, tapi bisa diangsur. Hanya saja memang kesiapan dari mahasiswa tersebut sebenarnya yang kurang. Benar. Dari awal sebenarnya ketika dia kuliah gitu, ketika dia kemudian pengen kuliah, artinya kemudian sudah tahu ini kemudian kuliah akan cukup memakan atau menghabiskan dana selama 4 tahun, dan kemudian kurang persiapan saja sebenarnya. Entah itu kemudian yang mahasiswa juga ada yang bekerja juga sambil kerja, ada juga mungkin yang masih dibiayai sama orang tua. Jadi intinya kadang-kadang mereka sendiri yang kurang persiapan. Nah, kita nanti di bidang 2 ini nanti akan coba untuk membuat semacam flyer gitu. Flyer ini tentang analisis dan juga kebutuhan keuangan selama perkuliahan. Jadi ini nanti untuk mahasiswa yang masih duduk di semester 5, 3 ataupun kemudian di semester 1 nanti, kita kemudian bisa meminta flyer di bagian keuangan. Jadi itu adalah prediksi keuangan yang akan dibayarkan gitu oleh si mahasiswa tersebut gitu. Jadi mungkin dari awal semester 1 dia bayaran SPP, terus kemudian membayar ada ujian akhir semester, lalu kemudian sampai tahapannya sampai dia kemudian di 8 semester itu kira-kira termasuk presisi di bulan apa ini kira-kira ini akan dibayarkan. Jadi mahasiswa juga bisa menyiapkan sebenarnya waktu untuk kemudian menabung lah. Tapi sebenarnya kita tidak pernah juga meminta pembayaran kuliah itu mendadak gitu. Seperti contohnya pembayaran KKN. Awalnya kita kemudian akan melaksanakan di bulan Juli ini, Juli Agustus, tapi karena kendala pandemi, terus kemudian kita geser ke akhir tahun di bulan Desember. Itu pun kemudian pembayarannya sudah kita buka dari
saja bulan Mei kemarin, jadinya kan punya spare waktu sekitar 5 bulanan gitu untuk kemudian mencicil gitu. Nah ini juga biasanya kita selalu gitu, jadi mau kegiatan akademik apa nih nanti gitu, ada pembayaran atau tidak, jika ada kemudian umumkanlah minimal kemudian 1 bulan sebelumnya, jadi tidak ada kemudian yang 1 minggu sebelumnya ini harus bayar gitu, nggak ada gitu. Oke, sebenarnya udah dipersiapkan juga ya? Sudah dipersiapkan juga, nominalnya juga tidak berubah, sudah seperti itu gitu, jadi tidak ada kenaikan, kita tidak pernah kenaikan tiba-tiba naik nih di pertengahan jalan, nggak pernah. Nggak pernah, oke. Semuanya sudah stabil seperti biasa. Gitu, di hari awal dia tahu dia punya segitu lagi, jadi nanti ketika sesuai dengan periode dia kuliah itu harus bayaran. Dan tentunya juga sisi Polres Chandra di Muka tidak menyulitkan Bu ya. Dan dibalik semua itu ada Ibu Desi selaku ketua wakil ketua 2 di bidang 2 ini, dan pasti banyak banget mahasiswa yang mungkin ngerasa banyak informasi yang nggak jelas nih Bu. Nah yang mungkin ibarat kata orang dalam yang nggak tahu lah, orang luar masalah informasi itu. Nah, udah dijelasin. Nah, selain dari itu, Bu, suka duka apa sih yang Ibu rasain selama Ibu menjabat jadi Wakil Ketua 2 bidang operasional SDM dan keuangan? Kalau suka duka belum ada. Karena ini juga baru. Terus kemudian 1 tahun ini disambung kemudian ibaratnya kita awal tahun tadi bulan-bulan Maret itu kemudian ada pandemi corona, terus kemudian semua harus beradaptasi. Tapi yang saya pelajari dan kemudian perguruan tinggi yang harus adaptasi di sini adalah bahwa kemudian memang perguruan tinggi mau tidak mau harus menyiapkan sarana dan prasarana untuk teknologi informasi. Karena dengan pandemi ini kan kita belajar bahwa kita tidak bisa kemudian komunikasi langsung dengan orang, kemudian harus memakai media sosial gitu. Termasuk juga pembayaran mahasiswa yang biasanya kita minta bukti pembayaran langsung di sini, itu bukti pembayarannya itu kemudian kita harus sampaikan melalui WA dan sebagainya. Nah tentunya ini juga jadi pembelajaran untuk kita sendiri gitu, bahwa kemudian di bagian keuangan sendiri itu ternyata harus mempermudah layanannya gitu. Jadi atau ke depan nanti kita akan coba mendaftarkan mahasiswa yang masih kuliah sekarang itu untuk mendapatkan istilahnya itu nomor virtual. Jadi ketika mereka pembayaran walaupun mereka sedang di daerah, sedang di kampung halaman seperti sekarang, nomor virtual itu berfungsi sebagai kode diri lah. Saya bayaran kira-kira seperti itu. Kalau misalkan ditransfer atau kadang-kadang pakai ATM orang tua, kan agak repot. Iya, namanya berbeda ya Bu ya. Iya, harus agak repot untuk mengonfirmasi ini siapa ya, terus tiba-tiba mahasiswa juga kadang-kadang lupa untuk konfirmasi dan sebagainya. Terus kemudian juga satu catatan juga untuk di bagian SDM itu adalah dosen itu, bahwa kemudian tiba-tiba kuliah harus berhenti, terus kemudian juga berhenti dalam artian menunda secara langsung, bertemu secara langsung, kemudian harus bertemu di media virtual Zoom juga, entah melalui Zoom, entah kemudian melalui Google Classroom ataupun kemudian melalui WA. Nah ini juga salah satunya bahwa di dalam prodi juga masing-masing saya kayaknya cukup merasakan juga di prodi itu bahwa tidak semua memang mata kuliah itu bisa kemudian kita online kan. Tidak semua kemudian mata kuliah itu bisa kemudian dimasukkan bikin video terus kemudian segala macam, tidak semua seperti itu. Karena di dalam ilmu sosial politik itu kan istilahnya itu kita melihat apa yang dilakukan oleh orang, kemudian kita menerjemahkan, kita menjelaskan secara langsung dan kemudian ini kemudian harus pindah medianya, dan itu lumayan agak menyulitkan mahasiswa juga bilang kalau basicnya di sosial politik itu enaknya memang harusnya praktek langsung dan komunikasi langsung ya Bu. Langsung gitu, diskusi langsung. Katanya kalau diskusi via media pembelajaran lain itu kurang mengena katanya. Jadi banyak kadang-kadang ketemu mahasiswa Bu kapan Bu kuliahnya masuk lagi gitu. Kapan itu nggak enak banget kuliahnya online gitu, nggak bisa kemudian ada interaksi dan sebagainya. Oke, kalau begitu. Nah, jadi juga Stisipol khususnya bidang 2 ya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat mahasiswa yang akan kuliah nantinya dan yang sekarang jadi mahasiswa Stisipol juga mempermudah segala urusan di Stisipol Chandra di Muka. Nah, harapan Ibu ke depan nih Bu, kira-kira untuk Stisipol Chandra di Muka?
Harapan saya ke depan, Siti Chandra di Muka mau tidak mau harus kemudian apa ya istilahnya itu, mengupgrade dan juga kemudian men-trigger gitu kita sendiri untuk kemudian memang bisa akselerasi gitu, bisa mulai akselerasi itu lompatannya tapi harus lebih jauh gitu. Kalau dari sini kita bisa lihat bahwa kita harus dekat dengan teknologi informasi. Betul. Karena itu juga yang kemudian memudahkan bentuk-bentuk pelayanan itu kepada mahasiswa dan juga dengan dosen. Selama ini kita misalkan seminar nasional itu bisa kemudian harus ke tempat acara dan sebagainya. Sekarang kemudian hanya melalui laptop saja gitu, atau kemudian melalui gadget saja itu bisa kemudian kita pantau. Nah ini kan cukup merubah tatanan dan segala macam. Jadi mau tidak mau di Sisipol juga harus kemudian berakselerasi biar kemudian Tridharma perguruan tinggi itu juga bisa dilakukan semaksimal mungkin gitu. Jadi tidak ada kendala misalkan karena pandemi ini terus kemudian semuanya tunda dan segala macam gitu. Ya tetap harus jalan, tapi kemudian kita juga harus cepat mempersiapkan fasilitas dan sebagainya biar kemudian ya pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian ini juga jalan. Oke, luar biasa sekali guys, dan informasinya cukup lengkap, bahkan luar biasa lengkap banget ya dari Bu Desi ya. Nah mungkin itu saja Bu ngobrol kita pada hari ini. Terima kasih informasinya Ibu Desi. Kita semua udah tahu informasi mengenai Sisipol Chandra di Muka. Kalau kemarin kita dari alumni, ini sekarang langsung dari dalam Sisipol Chandra di Muka. Nah, dan makasih Bu udah udah hadir di Halo Chandra di Muka. Semoga kita bakal mengundang orang-orang yang datang ke Sisipol Chandra di Muka dan bakal cerita-cerita tentang hal-hal seru dan pastinya mengedukasi kita semua. Dan tetap nonton Halo Chandra di Muka dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Halo Chandra di Muka. Tiara pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Would you tell me that you need me? Yeah. If I tell you all my feelings, would you believe me?